Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke subtema 3 ya, dari energi alternatif untuk pembelajaran yang pertama. Pada subtema sebelumnya kita sudah belajar tentang membuat kincir angin. Kincir angin dari kertas untuk membuktikan tentang energi gerak angin. Sekarang kita akan membuat sebuah layang-layang juga untuk membuktikan energi angin. Sebelumnya kita akan melihat dan mengingatkan kembali tentang teks petunjuk. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyusun teks petunjuk yaitu menggunakan kalimat perintah halus. Maksudnya, kalau kalimat perintah biasanya menggunakan tanda seru di akhir kalimat, tapi kalau kalimat perintah halus tidak menggunakan tanda seru di akhir kalimat. Yang kedua, menggunakan kata dengan makna lugas. Artinya makna yang tidak dipengaruhi nilai rasa. Yang ketiga, tidak menimbulkan keraguan. Ini menyangkut tentang ukuran. Jadi ukurannya harus tepat. Tidak boleh ragu-ragu. Menggunakan kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Maksudnya supaya pembaca lebih mudah memahami tentang isi yang akan disampaikan. Ini adalah teks petunjuk tentang membuat layang-layang. Bahan yang dibutuhkan sudah jelas, kertas koran, ukuran juga sudah jelas, benang wol, gunting, dan lem. Cara membuatnya, letakkan bambu menyilang, kemudian ikatkan dengan benang pada diagonal sisinya yang keempat, yang tengah-tengah ini pusatnya. Kemudian setelah pusatnya selesai baru diikat ke ujung bambu. Kemudian jiplak di atas kertas koran. Kenapa kita menggunakan kertas koran? Supaya kita bisa menghemat kertas, karena satu rem kertas merupakan satu pohon ya. Jadi kita menggunakan kertas bekas koran. Setelah dijiplak, kemudian digunting dengan dilebih 2 cm di luar garis jiplak. Setelah digunting, direkatkan dengan lem, dikasih ekor, dan masukkan benang ke titik persilangan dan yang satunya di ujung bawah rangka. Silakan mempraktekkan di rumah, kemudian pada waktu TKB kita akan mengumpulkan hasil karya dari layang-layang tersebut. Layang-layang dan kincir angin sederhana yang kamu buat merupakan hasil dari merupakan suatu bentuk perubahan energi angin menjadi energi gerak. Sekarang kita akan membahas energi alternatif bukan hanya dari angin tapi dari matahari, air, dan yang lainnya. Sumber energi alternatif itu ada 6. Matahari, angin, air, panas bumi, gelombang air laut, dan bahan bakar bio. Yang pertama yaitu sumber energi alternatif matahari. Merupakan sumber energi utama yang ada di bumi. Karena hampir semua energi yang ada di bumi berasal dari matahari. Energi panas matahari bisa untuk memanaskan ruangan, memanaskan air. Memanaskan air ini juga memanfaatkan dari sel surya atau panel surya yang dipasang di atap rumah. Panel surya ini dikumpulkan, panas dari matahari dikumpulkan pada panel surya, kemudian menyalurkan panas pada rangkaian pipa di bawahnya. Dan di dalam pipa ini ada cairan yang ikut memanas. Jadi pompa membantu cairan itu mengalir ke arah yang diinginkan untuk memanaskan air dalam tangki sehingga bisa menjadi panas. Kemudian kalau untuk pembangkit listrik tenaga surya itu sama seperti panel surya yang dipasang di atap rumah, cuma ini lebih besar. Sel suryanya lebih besar. Sel surya itu berbentuk tentang lembaran silikon tipis seperti plastik tapi tipis ya. Cahaya matahari yang jatuh mengenai silikon ini akan menimbulkan arus listrik yang mengalir lewat kawat yang menghubungkan bagian atas dengan bagian bawah. Kemudian fungsi yang keempat,
sebagai bahan bakar kendaraan. Kok bisa? Iya, karena kendaraan sekarang ada mobil dan sepeda yang bertenaga surya, jadi dihasilkan dari sel surya. Jadi ada panel suryanya di mobil dan sepeda tersebut. Sumber energi alternatif yang kedua adalah angin. Angin itu adalah udara yang bergerak. Jadi angin dimanfaatkan sebagai sumber energi. Untuk nelayan biasanya pergi untuk berlayar dan kembali pulang. Dan angin dimanfaatkan sebagai energi listrik, yaitu pembangkit listrik tenaga bayu atau tenaga angin. Bayu itu disebut dengan angin. Jadi angin ini merupakan sumber energi terbarukan dan tidak menghasilkan polutan atau emisi. Jadi tidak berpolusi selama operasi pada saat kincir angin menghasilkan energi listrik. Tidak membahayakan lingkungan. Jadi energi angin ini dikumpulkan biasanya ini di tepi pantai atau pegunungan. Dikumpulkan melalui turbin angin, ini namanya turbin angin. Semakin kencang anginnya, semakin banyak listrik yang akan dihasilkan. Jadi untuk PLTB menempatkan beberapa turbin, semakin banyak turbin juga semakin banyak listrik. Turbin ini kemudian disalurkan ke generator untuk diubah menjadi listrik. Dikenal dengan nama aerogenerator. Pembangkit listrik tenaga bayu ini bisa kita temui pada Pulau Nusa Penida di Puncak Mundi. Di Nusa Penida ini ada turbin angin, kemudian di Nusa Lembongan dan Nusa Centingan. Jadi berada di tepi pantai. Energi angin ini kemarin kita sudah mencoba tentang perubahan energi panas menjadi energi gerak. Sama sistemnya dengan energi panas dengan cara kamu membuat kertas spiral. Jadi angin itu bergerak dari tekanan yang tinggi ke tekanan yang rendah. Angin itu disebabkan oleh pemanasan yang tidak merata. Kertas spiral kemarin juga dari pemanasan yang tidak merata. Jadi udara yang panas naik dan udara yang dingin mengalir untuk menggantikan tempat dari udara yang panas. Jadi kemudian turbinnya bisa berputar. Yang ketiga adalah energi alternatif dari air. Air yang deras merupakan sumber energi gerak. Jadi air tersebut dibendung dulu di tempat yang tinggi, ini bendungannya, kemudian diberikan jalan aliran seperti air terjun untuk menggerakkan turbin airnya, dan kecepatan dari turbin ini disalurkan ke generator. Ini di sini ada seperti kamu kalau pergi untuk selap tepung ya, menghaluskan tepung, di sini ada semacam karet. Jadi turbin ini disalurkan ke karet, dan karet ini ada kabel lagi untuk disalurkan ke generator. Semakin deras air yang dibendung, semakin deras aliran air, maka semakin besar listrik yang dihasilkan. Untuk pembangkit listrik tenaga air ini disebut dengan PLTA. PLTA ini bisa ditemui di Jawa Barat, yaitu di Jatiluhur. Sedangkan kalau di Jawa Timur ada PLTA Karangkates. Yang keempat yaitu energi panas bumi atau disebut dengan energi geotermal. Merupakan energi dari panas yang disimpan di permukaan bumi. Jadi pusat bumi itu batuannya panas sekali. Kemudian batuan itu menyemburkan uap-uap panas. Pembangkit listrik yang memanfaatkan panas bumi disebut dengan PLTU atau pembangkit listrik tenaga uap. Bisa juga disebut dengan PLTU
PLTP, yaitu pembangkit listrik tenaga panas bumi. Ada beberapa stasiun pembangkit listrik panas bumi yang memanfaatkan panas bumi ini, misalnya di Sibayak, Sumatera Utara, Kamojang, Jawa Barat, dan di Gunung Dieng, yaitu di Jawa Tengah. Sama dengan sistemnya kincir angin dan kincir air, jadi uap panas ini dibor, dialirkan melalui pipa, kemudian di permukaan bumi itu ada turbin. Jadi uap itu menggerakkan turbin dan turbin menggerakkan generator. Generator ini akan menghasilkan energi listrik yang disebut dengan PLTU atau PLTP tadi. Yang kelima yaitu gelombang air laut. Jadi gelombang air laut bisa saat memecah di pantai itu menghasilkan banyak energi. Semakin besar gelombang, maka energi listrik yang dihasilkan juga semakin besar. Yang terakhir adalah bahan bakar bio. Bahan bakar bio ini berasal dari makhluk hidup baik hewan dan tumbuhan. Kalau bahan bakar bio yang berasal dari hewan disebut bahan bakar hewani. Sedangkan kalau berasal dari tumbuhan disebut bahan bakar nabati. Bahan bakar bio yang berasal dari tumbuhan diantaranya dari nabati ya. Antara tumbuhan berbiji yang mengandung minyak seperti bunga matahari, buah jarak, kelapa sawit, kacang tanah, dan kedelai. Kamu tidak akan bisa membayangkan kalau kacang tanah dan kedelai bisa menjadi energi alternatif. Jadi bisa mengubah atau bisa menggantikan solar. Jadi bahan dari tumbuhan yang mengandung minyak ini, bunga matahari, jarak, kelapa sawit, kacang tanah, dan kedelai, merupakan bahan bakar yang dikenal dengan biodiesel. Biodiesel ini digunakan untuk menghasilkan solar. Karena diesel itu mesin yang berbahan bakar solar. Jadi olahan minyak bumi solar ini kalau lama-kelamaan digunakan akan cepat habis. Jadi solar ini harus dapat diperbarui dengan energi alternatif dari beberapa tumbuhan yang mengandung minyak. Selain selain dari bunga matahari, jarak, kelapa sawit, kacang tanah, dan kedelai, bisa juga kita memakai tebu atau ketela pohon. Kemudian untuk nabati yang lain yaitu singkong, ubi, jagung, dan sagu itu dapat diubah menjadi bioetanol. Bioetanol ini sama dengan bensin atau pertamax. Berarti jika singkong, ubi, dan jagung serta sagu ini diubah menjadi bioetanol, kita akan menghemat energi dari minyak bumi yang dibentuk bensin. Jadi kalau bensin berkurang, kita bisa menggunakan energi alternatif nabati tadi untuk menggantikan bensin. Jadi untuk pembuatan bioetanol ini diperlukan proses fermentasi. Jadi tidak langsung bisa digunakan. Tiba-tiba singkong taruh di sepeda bisa digunakan untuk menggerakkan sepeda motor. Bukan seperti itu, tapi melalui proses fermentasi. Kalau sagu sendiri, sagu itu tidak terdapat di Jawa, tapi sagu ini biasanya terdapat di rawa-rawa atau lahan marginal. Umumnya ada di daerah Papua, sagu. Pati sagu itu dijadikan sumber etanol melalui hidrolisis atau fermentasi. Nanti akan kita bahas lebih lanjut untuk proses pembuatan fermentasi dari nabati, bagaimana minyak kacang tanah bisa menjadi solar, bagaimana sagu bisa menjadi bensin atau bioetanol. Kemudian bahan bakar bio juga dihasilkan dari kotoran ternak, dikenal dengan nama biogas.
kotoran ternak, misalnya kotoran sapi, dimasukkan ke dalam ruangan bawah tanah. Jadi ada ruangan bawah tanah yang ditutup dengan semen, kemudian ada lubangnya, dan kotoran sapi dimasukkan ke dalam lubang dan dibiarkan selama berhari-hari. Setelah menguap, uap itu bisa dimanfaatkan untuk bahan bakar dari energi bio juga yang disebut dengan biogas. Gasnya dari kotoran sapi itu yang sudah dibiarkan berhari-hari itu kan ada uapnya. Itu bisa diubah menjadi bahan bakar kendaraan bermotor. Dan untuk mempertajam pengetahuanmu tentang teks petunjuk, silakan dikerjakan untuk Bahasa Indonesia KD 3.4. Yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk mempertajam kemampuan IPA, silakan dikerjakan KD 3.5. Dan yang ketiga, jangan lupa buat layang-layang dari kertas koran. Kita akan kumpulkan saat TKB. Sekian untuk pembelajaran dari tema 2 sub, tema 3 pembelajaran yang pertama. Silakan dipelajari lagi, dipahami. Buka buku siswanya sekali lagi, buka buku pendukungnya. Jangan bosan-bosan untuk belajar. Selamat mengerjakan, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.